Masyarakat apresiasi langkah Divisi Humas Polri dalam menggelar dialog publik jelang pemilu 2024. Konflik itu sendiri. Kenapa? Presiden kursinya satu, gubernur kursinya satu, DPR RI kursinya juga terbatas. Cara untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan adalah lewat pemilu. Maka pastilah di situ ada. Nah, oleh karena itu, secara institusional dan secara konstitusional, begitu intensnya WA digunakan sebagai instrumen untuk menyebarkan berbagai macam. Sebagai contoh, misalnya begini, KPU ini kan meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan yang dianggap sah ya lewat pemilu, lewat pilkada. Sehingga dengan begitu orang merumuskan berita bohong atau disinformasi dan seterusnya. Saya kira cara pandang pertama itu supaya kita memasuki pemilu, memasuki pilkada itu, kemudian cara meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan tidak menggunakan kekerasan. Itu adalah pemilu dalam era konsolidasi demokrasi. Mengapa? Karena disitulah pertama kali pemilu diselenggarakan dengan untuk memenangkan calon tertentu. Saya yang terakhir, tender pengadaan suara belum ada. Baiklah, Jenderal. 1, 2, 3. Dan mohon izin dilanjutkan. Karope. Sekali lagi, 3, 2. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang kami hormati, Karo Multimedia di Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Repli Handoko. Yang kami hormati para pejabat utama di lingkungan Divisi Humas Polri, dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, hadirin dimohon berdiri. Tuan Jenderal Komandan serta para hadirin terhormat, izinkan kami membacakan doa secara Islam bagi hamdan yang afina mahulika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan dialog Tentu itu, yang pertama dengan sikap sempurna. Yang saya hormati Pak Karo Multimedia, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, disahkan atau diundangkan melalui PKPU nomor 3 tahun 2022. Artinya bahwa tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan komitmen anak bangsa, bagaimana kita harapkan di pesta demokrasi, namanya pesta kita Izin. ya rekan-rekan, Pak Ketua Bawaslu, baik, rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada para narasumber. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa kegiatan dialog publik pada hari ini, Polri tidak sendiri, kami bekerjasama dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Dewan Pers, kemudian ada Mbak Devi para pakar, juga kami menghadirkan dari Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian dari KIP, kemudian dari penggiat media sosial, teman-teman media, dan juga dari rekan-rekan mahasiswa. Kegiatan dialog publik pada hari ini kita lakukan juga baik secara offline, juga secara online dengan menghadirkan peserta kurang lebih sekitar 400 orang. Yang secara online juga kami hadirkan dari wilayah itu para Kabitumas, kemudian dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, kemudian ada dari Dirkrim Dirkrimsus, kemudian dari Retail, demikian juga dari pemerintah daerah, dari Kesbangpol juga kita hadirkan. Kenapa kami hadirkan yang semaksimal mungkin, baik dari Jakarta maupun dari wilayah? Ini penting. Di awal tahun 2023 ini kami sudah berbincang-bincang secara awal dengan Dewan Pers, kemudian dengan KPU, dengan Bawaslu beberapa waktu yang lalu. Oleh karena kami sepakat, kami membuat dialog publik yang tujuannya dalam rangka untuk memberikan literasi, edukasi, dan sosialisasi bagaimana penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Seperti yang sudah disampaikan oleh para sumber, harus betul-betul berjalan dengan damai, dengan aman, dengan demokrasi,
dan juga bersama-sama kita memerangi yang namanya berita hoax, ujaran kebencian, politik identitas, kemudian politik sara yang dapat memecah belah bangsa ini. Penyelenggaraan pemilu ini adalah pesta rakyat Indonesia, harus betul-betul kita jaga marwahnya. Kesatuan, persatuan, dan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang paling pokok harus kita rawat. Ya. Ke depan tentunya kegiatan ini terus akan kita lakukan juga bersama-sama dengan teman media. Mari bersama-sama terus kita memberikan sosialisasi, edukasi, dan juga literasi kepada masyarakat kita, dan tentunya pemilu harus betul-betul berjalan dengan damai dan demokratis. Saya rasa itu ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan kegiatan dialog publik yang dilaksanakan pada sore hari ini. Terima kasih. Dari Ketua Bawaslu sudah menyampaikan, kita ada namanya Sentral Gakumdu. Sentral Gakumdu ini yang nanti akan melakukan verifikasi dan asesmen terkait menyangkut masalah berbagai hal yang dilaporkan terkait pemilu. Kalau itu menyangkut masalah pelanggaran administrasi pemilu, nanti Bawaslu yang akan menangani. Kalau itu nanti menyangkut masalah pelanggaran pemilu, nanti Sentral Gakumdu yang menangani. Di luar hal tersebut, maka dari Sentral Gakumdu akan menyerahkan kepada pihak kepolisian kalau bukan terkait menyangkut masalah pidana pemilu. Nah, itu akan kita lakukan seperti yang sudah. Dan kemudian tadi dari Pak Bawaslu menyampaikan di Januari ini harus sudah ada yang namanya gugus tugas. Nah, salah satu tugasnya gugus tugas nanti dari Bawaslu, kemudian KPU, Kemenminfo, kemudian dari Dewan Pers dan unsur-unsur terkait lainnya. Sama-sama itu tugasnya adalah memitigasi yang namanya ujaran kebencian, berita bohong, dan lain sebagainya itu harus sudah berjalan. Bentuk-bentuknya yang sangat banyak nanti, berupa nanti ada FGD, kemudian ada konten-konten yang kita sebar kepada seluruh media, dan juga kita tentunya melibatkan teman-teman media sama tujuan dalam rangka untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Ya, oke, itu dulu ya. Hal ini menarik untuk ke depan kita memberikan stressing kepada gerakan anti politisasi identitas, politisasi sara, hoax, dan juga black campaign ke depan, bahkan yang melalui media sosial. Kami harapkan ke depan kita sudah akan membuat tugas bersama dengan teman-teman Mabes Polri, dan juga Kominfo sedang kita tunggu karena lagi dibuat juga oleh teman-teman Kominfo supaya bisa kemudian saling berakselerasi bersama dengan Dewan Pers, KPI, dan KPU. Dan juga kita harapkan semua platform yang ada di media sosial, khususnya kemarin sudah ada MOU 5 tahun yang lalu, kita harapkan ada lagi pada saat ini, dan ditambah satu platform yang belum ada, yaitu TikTok. Dulu tidak ada, sekarang ada. Kita harapkan ikut bersama dalam melakukan MOU ini. Kami harapkan diskusi ini akan semakin banyak lagi dikembangkan di beberapa provinsi di seluruh Indonesia supaya untuk meredusir politisasi sara dan juga politisasi identitas melalui media sosial ataupun media apapun yang berkaitan dengan teknologi dan informasi.